Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Med dimanapun Anda berada. Kembali dalam program Dialog Kentongan Tanggap Bencana di kesempatan kali ini, langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang, dalam program Dialog Kentongan. Ya, di kesempatan kali ini kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik antisipasi bencana banjir melalui reboisasi di Desa Malangga. Tentunya bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Ya, saya perkenalkan pertama ada dari pemerintah Desa Malangga, Kecamatan Galang, Bapak Abdul Salam. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Desa Malangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua dari Kajari, Kabupaten Tuli-Tuli, Bapak Albertinus Napitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kajari. Waalaikumsalam. Ya, kemudian narasumber kita yang ketiga dari KPH Gunung Dako, Bapak Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di kesempatan kali ini spesial dari Ketua Bumi kita, Bung Wiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk kita semua, Pak Wiatmoko. Tetap semangat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di Desa Malangga, di Kecamatan Galang ini dilaksanakan kegiatan penanaman, dalam hal ini reboisasi, terkait dengan sejumlah ratusan pohon ditanam di sejumlah aliran sungai di Desa Malangga, di mana kita ketahui bersama bahwa Desa Malangga adalah kawasan wisata dan juga tergolong dengan rawan banjir. Di kesempatan kali ini kita akan berdialog dan berbincang terkait dengan antisipasi banjir di Desa Malangga ini melalui reboisasi. Saya pertama ke Pak Kepala Desa Malangga, Pak Salam. Tentunya melihat potensi dari Desa Malangga sendiri, kita ketahui bahwa Desa Malangga adalah desa wisata. Tentunya apa yang menjadi penekanan atau upaya dari pemerintah desa dalam menjaga alam ini sehingga tetap menjadi potensi wisata dan tentunya banjir bisa diatasi? Silakan Pak Salam. Ya, terima kasih. Tentunya kita sebagai pemerintah bersama masyarakat yang perlu kita jaga agar banjir ini tidak terulang lagi atau mengantisipasi terjadinya banjir bandang yang mana yang diakibatkan oleh erosi. Tentunya harus kita banyak-banyak menanam pohon. Dan ini pada hari ini kita bersama-sama dari berbagai lapisan masyarakat, instansi-instansi yang mana Bapak Kajari Tuli-Tuli menginisiasi kegiatan ini, yaitu penanaman pohon di bantaran sungai. Yang mana tadi kita semua sudah laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan baik, dan kami tadi telah menyebar pohon sekitar 350 pohon, dan ini sangat membantu utamanya dalam menangani masalah banjir. Kita tahu beberapa tahun lalu pernah terjadi banjir, kebetulan Pak Kajari pada waktu itu ada juga berkunjung di Desa Malangga, yaitu membawa sembako untuk masyarakat yang terdampak banjir. Dan alhamdulillah pada hari ini beliau bersama kita, yaitu menanam pohon dan menginisiasi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Baik, selanjutnya saya ke Bung Wiatmoko. Tentunya kita ketahui bersama dalam kegiatan antisipasi banjir melalui reboisasi. Tentunya ini aksi penanaman sejumlah pohon untuk menghindari yang namanya banjir di Desa Malangga. Bung Wiatmoko, tentunya dengan kolaborasi yang seperti kita lihat saat ini, tentunya berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam upaya penanaman aksi pohon ini. Ini bagaimana upaya yang dilakukan oleh bumi kita untuk terus menjaga lingkungan agar bisa banjir ini bisa diatasi? Silakan Bung Wiatmoko. Ya, terima kasih. Kalau acara ini spesialis thanks-nya saya dulu buat Kajari Kabupaten Tuli-Tuli. Sangat luar biasa, beliau telah menginisiasi ya, dan juga terima kasih untuk Pak Salam Kades Malangga yang sangat luar biasa sekali. Dan juga di sini kita ada Kepala UPT Kabupaten Tuli-Toli. Beliau
yang punya hutan, ya kan? Beliau yang punya banyak penghijauan dan program-program yang lain. Saya selaku praktisi lingkungan Kabupaten Toli-Toli yang memang tugas saya yang selalu mengingatkan banyak pihak untuk supaya jangan sampai lalai, karena mitigasi ini melibatkan kita semuanya. Hal ini memang sudah kami gagas jauh-jauh hari, dan dari kami, dari Bumi Kita, memang sudah punya jadwal sepanjang tahun. Kita nggak pernah berhenti, kita sustainable, kita berkelanjutan. Jadi kalau hari ini yang kita canangkan itu untuk penghijauan wilayah pegunungan, ya, desa dan sebagainya, yang nanti kita masuk lagi daerah pesisir pantai, mangrove, dan juga mungkin ada clean up, pembersihan di aliran-aliran sungai, sehingga nanti dampak nanti atau human error yang akan terjadi itu bisa kita tangani bersama, karena kerusakan hutan itu bukan untuk siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, karena manusia itu sendiri. Ini riset saya selama belasan tahun keliling Indonesia untuk melakukan kenapa sih banjir, ternyata memang manusianya. Kalau hari ini kita berhenti mengedukasi, maka dampak-dampak itu akan kita rasakan bersama, siapapun dia. Makanya dengan momentum ini, kami dari Bumi Kita, dari Bapak Kajari yang sangat luar biasa, yang sudah menginisiasi kegiatan ini, kami follow up dan melakukan kegiatan ini di Desa Malangga, sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Kajari, buat teman-teman yang sudah terlibat juga hari ini, terima kasih sekali. Apa yang kita lakukan hari ini, itu akan berdampak ke belasan dan puluhan tahun mendatang. Saya kira seperti itu. Baik. Ya, saya ke Pak Kajari, Pak Albertinus Napitupulu. Tentunya seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Kades dan Pak Wiatmoko, dari Kejaksaan sendiri juga mendukung upaya program bagaimana reboisasi maupun penghijauan di daerah, khususnya di daerah wisata. Tentunya di hari ini Desa Malangga, bagaimana upaya dari Kejaksaan sendiri untuk mendorong agar masyarakat juga bisa menjaga alam ini agar meminimalisir dampak banjir yang terjadi di Toli-Toli. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi kalau kami dari Kejaksaan memang ada bidang tertentu yang bukan hanya terkait masalah penegakan hukum, tetapi juga melakukan penggalangan serta melakukan hal-hal penyuluhan. Iya. Nah, itu di bidang intelijen. Jadi di bidang ini kita berusaha untuk melakukan aksi nyata, mengajak masyarakat untuk bisa mencintai lingkungan. Hal seperti ini sudah kita lakukan bersama dengan KPH Gunung Dako. Pertama saya menjabat di sini di daerah Twele. Nah, itu pertama. Yang kedua ini saya lakukan sebenarnya di luar jadwal, tetapi karena ada sambutan baik dari teman-teman kita Bumi Kita dan juga dari KPH Gunung Dako, jadi ini gayung bersambut Pak. Dan kebetulan juga Desa Malangga, kadesnya juga sahabat saya, langsung mengambil langkah cepat dan persiapan yang cukup singkat, yang apa adanya. Yang terpenting adalah kegiatan ini berjalan lancar dan masyarakat antusias ikut membantu dalam bukan hanya menanam, tapi berusaha untuk menjaga, melestarikan dan memelihara sampai nanti anak cucu kita bisa merasakan dampak apa yang kita lakukan saat ini. Demikian. Baik. Saya ke Pak Firmansyah dari KPH Gunung Dako. Tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa ada ratusan pohon yang akan ditanam di Desa Malangga. Ini bagaimana juga edukasi kepada masyarakat khususnya di kawasan hulu sungai sehingga bisa menjaga hutan agar tetap seimbang dan tidak melakukan penebangan sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dan menghindari yang namanya banjir di lingkungan. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Kajari, Pak Kepala Desa dan Pak Widiatmoko dari Bumi Kita. Melalui kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilaksanakan penanaman di bantaran sungai yang ada di Desa Malangga ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya banjir. Spesial terima kasih buat Pak Kajari atas inisiasinya, Pak Kades, dan tentunya dari Bumi Kita.
banyak hal yang bisa kita lakukan. Tentunya kami dari kehutanan tentunya hanya bisa melaksanakan antisipasi banjir. Karena biasanya kalau sudah terjadi banjir, kami yang dicari, Pak. Mungkin kamilah yang paling disalahkan apabila terjadi banjir. Tapi itu siap kami hadapi. Tentunya dengan adanya kegiatan ini semua bisa berjalan dengan baik, dan inilah salah satu cara mengantisipasi banjir. Perlu kami luruskan lagi, mungkin untuk acara ini kami akan mengedukasi sedikit bahwa ada perbedaan antara reboisasi dengan penghijauan. Jadi kalau reboisasi itu lebih ke dalam kawasan hutan, dan kalau penghijauan itu di luar kawasan hutan. Tapi apapun namanya itu, partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan nanam-menanam ini, Pak. Ya. Tidak hanya oleh kehutanan saja. Untuk saat ini kami sangat berterima kasih ada inisiasi dari Pak Kajari, Pak Kades, dan dari Bumi Kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang mungkin jadi momok bagi kita semua saat ini, banyak hal yang kita bisa laksanakan, baik secara bangunan teknis maupun secara vegetatif. Ini mungkin yang kita laksanakan ini secara vegetatif, yaitu melaksanakan penanaman. Secara bangunan teknis mungkin bisa diusulkan kepada pemerintah daerah untuk membangun dam penahan di bagian hulu. Nah, itu salah satu, karena kalau kita hanya melakukan penanaman, hanya melakukan reboisasi atau penghijauan, itu sangat baik, tapi tanpa adanya dam penahan di atas untuk mengendalikan air yang mungkin berlebih, apalagi sekarang ini kita ada fenomena alam yaitu perubahan musim, mungkin ada El Nino, ada La Nina. Ini yang perlu kita antisipasi adanya bencana meteohidrologi kalau tidak salah istilahnya begitu. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kemudian hal lain yang kami laksanakan mungkin Pak Kades ya, di sini ada namanya perhutanan sosial, Pak. Itulah yang kami laksanakan, mungkin teman-teman dari Bumi Kita baru dengar juga, tapi ini adalah program nasional untuk dengan tujuan akhir memberdayakan masyarakat, Pak. Dengan adanya masyarakat yang ikut mengelola kawasan hutan, sekali lagi saya katakan ini ikut mengelola, tapi bukan membuka baru, Pak ya. Jadi ini adalah yang sudah terlanjur. Kami memiliki program untuk menangani konflik tenurial namanya perhutanan sosial. Jadi masyarakat inilah yang ikut mengelola kawasan hutan, sehingga di bagian kawasan hutan itu tetap terjaga. Di samping itu masyarakat tetap bisa melakukan tanaman palawija, tanaman kebutuhan lainnya. Dan kami juga telah memberikan bantuan berupa durian musangking dan alpukat miki untuk ditanam di lokasi lokasi perhutanan sosial. Nah, ini mungkin yang langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk mengantisipasi banjir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kajari, Pak Kades, Pak Widiatmoko dalam melaksanakan. Ini tadi multi stakeholder, Pak. Nah, satu lagi Pak Kades, mungkin yang untuk antisipasi bahaya banjir, tadi saya lihat ada BMKG, mungkin bisa tanya-tanya informasi mengenai perakiraan cuaca ke depan, Pak. Nah, itu yang perlu kita antisipasi sehingga ada persiapan-persiapan, ada mitigasi yang kita laksanakan di wilayah yang mungkin terdampak banjir apabila ada banjir yang kita tidak bisa kendalikan curah hujannya, karena memang kita tidak bisa kendalikan, Pak. Itu dari Allah yang punya kuasa. Nah, kita perlu mengantisipasi aja. Kita melakukan mitigasi dengan meminta perakiraan cuaca dari BMKG, sehingga apa yang mungkin bisa kita minimalisir terjadinya bencana kita bisa lakukan, Pak. Itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke Pak Kades, Pak Abdul Salam. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Firmansyah terkait dengan program perhutanan sosial. Mungkin bisa disampaikan kepada publik terkait dengan ini kan Desa Malangga kita ketahui bersama berbatasan dengan hutan, kawasan hutan. Tentunya bagaimana pemanfaatan dari kawasan hutan ini dan masyarakat juga agar tetap juga menjaga hutan ini agar jangan sampai terjadinya banjir. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Tentunya tadi yang dikatakan oleh Pak Kadis, dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat kita bisa berdayakan, itu masyarakat kami itu menjaga hutan itu yang sebenarnya sudah pernah ditebang sudah dalam jangka waktu lama. Ya,
tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di situ seperti aren, itulah sekarang yang dibuat gula merah, dan juga masyarakat juga sudah menanam durian musangking yang telah diberikan oleh KPH Gunung Dako, juga ada alpukat miki, ya itulah yang ditanam di kawasan PS Perhutanan Sosial. Jadi kami dibimbing terus, didampingi oleh orang dari KPH Gunung Dako. Jadi hampir tiap minggu, tiap bulan kami dibina, dibimbing, diberikan arahan, dan dalam 10 tahun terakhir ini alhamdulillah tidak ada lagi penebangan. Dan masyarakat sudah sadar dengan adanya penghijauan ini, dengan adanya reboisasi ini, dampaknya sangat baik kepada masyarakat kita. Jadi saya juga tadi lupa mengucapkan terima kasih kepada KPH Gunung Dako yang telah 2 kali dalam waktu beberapa tahun terakhir ini memberikan bantuan berupa durian dan alpukat. Itu sekarang ini sudah mulai ada yang belajar berbuah, yang diberikan pertama kali itu yang beberapa bulan terakhir ini alhamdulillah sudah ditanam semua. Dan ini menjadi bantuan yang sangat bagus bagi kita, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa menjaga lingkungan tetap hijau. Mungkin itu barangkali, Pak. Baik, saya ke Pak Wiatmoko. Tentunya melalui program penghijauan dan kolaborasi penghijauan dan clean up di Desa Malangga, ini bagaimana esensinya dalam membangun kolaborasi? Ini kan terlibat berbagai elemen masyarakat, tidak hanya dari masyarakat Desa Malangga sendiri, tapi ada juga dari mahasiswa, mungkin dari organisasi maupun lembaga-lembaga swadaya lainnya. Silakan Pak Wiatmoko. Iya, terima kasih. Cara membangun untuk supaya mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan clean up, ya, lantas penghijauan, itu kita selalu mengedukasi mereka. Kami memang organisasi yang mungkin sedikit beda ya dengan pemerintah. Kalau hari ini saya selalu berteriak tentang pengamanan, ya, agar supaya tidak lagi ada bukaan-bukaan baru. Hutan kita ini ditoli-toli, ini riset kita. Ini bukan tambah banyak, bukan tambah aman, tapi semakin banyak, semakin habis. Jadi terkadang kami setiap bulan kita naik, kita melihat situasi hutan kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini sangat menyedihkan. Makanya di kesempatan ini mungkin karena ada beliau di sini dan juga teman-teman yang lain yang bisa mendengar kami, bahwasanya ayo kita sama-sama menjaga. Kalau terus kita hanya untuk menanam, lantas hutan existing kita itu yang sangat luar biasa ini habis, ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka ini akan sulit kita mengedukasi kembali, karena satu pohon kita harus menunggu 60 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Nah, berharap dengan adanya kegiatan ini kita sama-sama bisa lebih peduli, ikut mengedukasi dan menjaga hutan kita yang tinggal sedikit ini. Kalau misalkan hutan kita yang tinggal sedikit ini dibiarkan lantas dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka kita akan membangun kembali dengan masa yang tempo yang sangat panjang. Berharap agar supaya kita bisa kolaborasi, kerjasama terus, saling mengingatkan. Bukan hanya pokoknya kita berjalan hulu hilir nih, agar supaya semuanya kena. Hutan kita aman, pesisir kita juga nyaman, mangrove kita tidak sedikit ya yang sudah rusak, ya, wilayah mangrove existingnya kita juga banyak sekali yang sudah rusak, bahkan di sana itu sangat luar biasa kerusakannya. Makanya kami terus mengedukasi masyarakat, mengajak semua pihak agar supaya ayo kita menanam dan menjaga. Mungkin ke depan kami akan meminta wilayah-wilayah yang bukan kawasan untuk kita jadikan kawasan, sehingga mangrove existing tidak boleh lagi ditebang dan hutan existing tidak boleh lagi dirusak atau ada bukaan-bukaan baru, sehingga kita bisa menjaga dan terhindar dari bencana. Saya kira begitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan
tanggap bencana, antisipasi banjir melalui reboisasi di Desa Malangga. Namun sebelum kita lanjut dialog kita di kesempatan kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan di program Dialog Kentongan Tanggap Bencana langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Ya, saya lanjut ke Pak Kajari. Pak Kajari, tentunya kita ketahui bersama dalam upaya penegakan hukum terkait dengan bagaimana pengerusakan hutan. Sejauh ini di Kabupaten Toli bagaimana? Apakah terdapat kasus atau upaya yang dilakukan oleh sejumlah oknum untuk bagaimana merusak hutan sehingga masuk di kejaksaan dan kejaksaan melakukan proses terkait dengan perusakan yang terjadi, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih. Kalau untuk masalah kasus yang ditangani oleh kejaksaan itu ada lebih dari 3. Salah satunya terkait tambang ilegal dalam kawasan hutan lindung. Kebetulan saya bekerjasama dengan pihak Gakum melakukan penindakan terhadap tambang ilegal yang masuk dalam kawasan lindung, yang mana memang itu sangat-sangat merugikan masyarakat, bisa menyebabkan banyak dampak, apalagi kalau tambang tersebut menggunakan zat kimia dalam mengikat material emas yang sedang digali sama mereka. Nah, itu kita lakukan penindakan dan sudah divonis oleh hakim, sudah tereksekusi. Kedua, terkait masalah penindakan mangrove di Sandana. Kita juga sudah melakukan penindakan bersama-sama dengan Gakum juga, karena memang dalam kewenangan itu dilakukan, kewenangan ada di Gakum. Nah, dan itu sudah kita sidangkan dan sudah vonis. Ini semua kami lakukan sebenarnya tujuannya untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa tolong jangan rusak lingkungan, karena setiap tindakan pengerusakan itu ada dampaknya, dan penegak hukum dan juga pemerintah daerah atau pusat itu sangat-sangat serius dalam menangani kerusakan lingkungan. Terlebih sekarang ini di Kejaksaan Agung khususnya sudah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melakukan pengerusakan lingkungan, contohnya kasus timah. Nah, saya juga berpikir bahwa tindakan sekarang ini Kejaksaan Toli itu merupakan salah satu bentuk pencegahan terkait pengerusakan lingkungan, karena kerugian negara yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan itu sangat besar. Contohnya seperti di Bangka Belitung, pengerusakan lingkungan itu bukan dari uang negara, tetapi efek dari nanti akan dilakukan reboisasi ataupun nanti terkait masalah penghijauan kembali itu memerlukan biaya besar dari negara, sehingga seperti yang kita ketahui semua bahwa total kerugian negara pada saat terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu mencapai nilai triliun. Nah, hal ini kami lakukan juga adalah salah satu bentuk pencegahan apabila nanti kemudian hari ada sesuatu hal ini tidak sampai berdampak terhadap lingkungan, dan apabila lakukan penghitungan kerugian negara jangan sampai masyarakat juga tertimpa masalah itu. Jadi kami bentuk edukasi ini juga merupakan suatu aksi nyata kami untuk melakukan pencegahan supaya tidak ada timbul kerugian negara dalam hal ini. Dan juga dari pihak Gunung Dako juga terbantu, desa terbantu, masyarakat, dan terlebih kami mendukung sekali namanya ada masyarakat atau organisasi masyarakat seperti Bumi Kita yang peduli dengan lingkungan hidup. Dan saya pastikan saya akan mendukung dimanapun saya berada, karena memang saya terus terang dulu saya pencinta alam dan saya itu sangat mencintai lingkungan. Dan saya pasti akan mendukung setiap ada pelestarian lingkungan di Toli-Toli pun di tempat di mana aja. Demikian. Baik,
Saya ke Pak Firman. Tentunya kita ketahui bersama bahwa ini di Desa Malangga ini juga dekat dengan Gunung Dako, apalagi sebagai KPH Gunung Dako. Tentunya juga memiliki pemetaan terhadap wilayah-wilayah kawasan yang mana dilindungi, kemudian yang mana bisa dikelola. Tentunya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi dengan pemerintah desa. Ini mungkin bagaimana sebenarnya pemetaan atau kawasan-kawasan yang memang dilarang, apakah sejauh ini sudah diketahui masyarakat atau bagaimana upaya dari KPH untuk membatasi agar masyarakat jangan sampai membuka lahan yang memang dilarang untuk dibuka. Silakan Pak Firman. Terima kasih Pak. Jadi memang kawasan hutan ini kan dibagi dalam beberapa sesuai dengan fungsinya Pak. Ada namanya hutan produksi, ada namanya hutan produksi terbatas, ada namanya hutan lindung, dan ada namanya cagar alam Pak. Nah ini cagar alam ini sangat dekat ini kayaknya di atas ini dan menjadi hulu sungai dari Malangga. Seperti kita ketahui bersama, saya pernah jalan-jalan ke atas dan itu sudah banyak Pak. Memang ada kebun-kebun yang sudah existing di situ Pak. Ini yang perlu kita edukasi Pak, bahwa bagaimanapun itu sudah menjadi penghidupan masyarakat. Dan perlu kita edukasi, jangan menambah luas. Dan saat ini pengamatan terakhir kami, memang sudah banyak kebun yang ditinggalkan Pak. Ditinggalkan oleh masyarakat, mungkin mereka masih mengakui kebunnya tapi sudah tidak mampu menggarap lagi. Mungkin bentuk edukasinya kita, mari kita manfaatkan lahan kita yang ada Pak, karena tentunya dengan membuka lahan baru itu membutuhkan biaya ekstra bagi masyarakat, dan itu dengan kondisi ekonomi sekarang itu agak berat buat masyarakat. Mari kita intensifikasi yang ada Pak, lahan yang ada sehingga bisa maksimal hasilnya. Tentunya tanda-tanda batas kawasan itu ada Pak di atas Pak. Cuma ini sekali lagi saya bilang, kita perlu memberikan edukasi yang lebih kepada masyarakat mengenai kawasan hutan, di mana kawasan hutan, di mana yang bukan kawasan hutan, ya untuk menghindari yang dikatakan Pak Kajari tadi. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran, istilahnya kami TPHUT Pak, tindak pidana kehutanan. Nah, itu yang kami jaga, jangan sampai masyarakat terjerat oleh TPHUT, dan itu akan sangat merugikan masyarakat, baik dari sisi ekonominya maupun dari sisi masyarakatnya sendiri, karena masyarakat yang rasakan sendiri akibatnya, dan Pak Kajari sudah memberikan efek jerah berupa sanksi hukum, dan saya rasa di sini kita tidak ada yang ingin terjerat dalam masalah hukum. Kalau bisa ini himbauannya Pak Kajari, bisik-bisik mungkin Pak, jangan sampai terjerat masalah hukum, karena itu konsekuensinya sangat berat, baik terhadap pribadi maupun terhadap keluarga. Nah, untuk kedepannya kami selalu menghimbau di setiap kesempatan, mari kita jaga hutan, mari kita jaga lingkungan, agar supaya jangan sampai terjadi bencana-bencana. Biasanya kita ini Pak, nanti sudah terjadi, baru kita merasa, baru tahu, oh begini tuh akibatnya, tinggal dicari-cari siapa yang salah ini. Oh yang paling gampang ini kehutanan yang paling gampang disalahkan. Dan itu yang selalu terjadi di mana-mana Pak. Jangan sampai masih bagus Pak nyalahkan kehutanan. Kadang kita menyalahkan Tuhan, oh ini curah hujannya terlalu tinggi. Nah itu saya kira jangan sampai terjadi. Dan ke depan mari kita berkolaborasi Pak, karena kami dari kehutanan tidak sanggup kerja sendiri. Tanpa dukungan dari masyarakat, dari multi stakeholder yang hadir tadi, dari Pak Kajari penegakan hukumnya, kami tidak sanggup jalan sendiri Pak. Apalagi sekarang ini Pak, bukan ingin menakut-nakuti, apalagi sekarang ini ada namanya tim yang dibentuk oleh Pak Prabowo, namanya tim penertiban kawasan hutan. Ketuanya itu mantan Danrem Pak, yang di sini yang sekarang sudah bintang 2 kalau tidak salah Pak. Anggotanya Kejaksaan dari Kejagung, TNI dari Mabes, dan Polri dari Mabes Polri. Nah, siapapun termasuk saya harus hati-hati dalam memberikan arahan, untungnya kami tidak memberikan rekomendasi, dalam memberikan wejangan, dan kami harus segera atau sering memberikan advice kepada Pemda. Jangan sampai terjadi ke depannya hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Saya kira itu saja Pak dari saya. Baik, saya ke Pak
Kades Pak Abdul Salam. Tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Firmansyah. Kalau di Desa Malangga sendiri kita lihat berbatasan dengan hutan, apalagi kawasannya ini cukup banyak aliran sungai. Nah, untuk Desa Malangga sendiri Pak Kades, tentunya sejauh ini bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi tentunya kita ketahui bersama bahwa Malangga ini memiliki potensi lahan perkebunan yang cukup banyak, apalagi dengan komoditi kelapanya, sehingga masyarakat mungkin animo masyarakat untuk membuka lahan itu cukup besar. Bagaimana tantangannya yang dihadapi oleh kepala desa? Silakan Pak Kades. Iya, tentunya kami sebagai pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi merambah hutan, tidak ada lagi istilahnya penebangan hutan. Alhamdulillah sekarang tidak ada lagi penebangan hutan, Pak. Sudah beberapa tahun lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu sudah tidak ada penebangan hutan. Jadi tadi yang dikatakan Pak Kadis itu bahwa sudah banyak yang meninggalkan kebunnya di atas sana, di wilayah kawasan itu betul. Sudah banyak yang terlantarkan kebunnya, dia bekerja di bawah, bukan lagi di kawasan. Tadi dikatakan bahwa Malangga itu menjadi dinding dari ini. Ada cagar alam di sebelah selatan sana, baru kawasan hutan lindung, kemudian KPH, kemudian hutan lindung, hutan produksi HP. Jadi dengan adanya perhutanan sosial ini memang membuat masyarakat tidak lagi merambah hutan. Jadi dia mengelola durian yang dibantukan itu, alpukat yang dibantukan, dengan hasilnya itu dia tidak lagi mencari penghasilan lain. Ini sangat bagus sekali gebrakan yang dibentuk oleh KPH Gunung Dako ini, yaitu perhutanan sosial. Jadi dulunya kan masyarakat selalu bergantung pada rotan, kayu. Dengan adanya ini dia bergantung di situ lagi, jadi tidak usah repot-repot naik ke gunung. Jadi tadi Bapak katakan bahwa adanya penambangan kelapa, memang di wilayah atas itu tidak cocok untuk kelapa, Pak. Karena wilayah pegunungan, yang cocok itu cuma wilayah-wilayah bawah. Nah, jadi mengenai batas-batas hutan, alhamdulillah saya sebagai pemerintah paham yang mana batasnya. Karena memang diberikan semacam Google Maps. Ketika kita mau naik, ada semacam petunjuk di HP diberikan. Jadi kita bisa mengatakan, oh sampai di sini saja batasnya. Bahkan ketika ada masyarakat mau buat surat-surat, apakah sporadit, SKPT, jadi kalau dia sudah di atas, kita harus naik. Saya sendiri yang harus naik, Pak, memastikan apakah ini sudah masuk kawasan atau belum. Jadi kalau masuk kawasan, mohon maaf, kami tidak bisa berikan surat. Nah, tentunya kita juga tidak bisa melarang bahwa kebun-kebun yang sudah terlanjur dia jadi kebun, ya terpaksa dia kelola terus. Tapi intinya masyarakat Desa Malangga ini mengenai hutan lindung, hutan produksi sudah sadar, Pak. Karena tidak ada lagi saya lihat penebangan liar. Nah, alhamdulillah. Baik, saya ke Bung Wiatmoko. Tentunya untuk mendorong bagaimana kita menjaga alam ini lebih maksimal. Tentunya peran juga generasi muda agar lebih mencintai ini. Kalau kita lihat bahwa saat ini mungkin para pemuda mungkin lebih suka dengan mungkin kegiatan-kegiatan sosial, tapi dalam hal bagaimana menanam ini agak kurang. Ini bagaimana juga mendorong agar para pemuda yang saat ini, yang generasi muda ini bisa lebih mencintai yang namanya alam dan gemar menanam pohon. Silakan Bung Wiatmoko. Iya, sekarang ini memang kita lagi canangkan untuk kita regenerasi ya. Regenerasi. Mungkin ke depan insya Allah kami dari Bumi Kita akan bekerja sama terus mungkin dengan KPH Gunung Dako ya. Mungkin dengan Pak Firman kita akan melakukan kegiatan bersama, mungkin mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat itu paham tentang aturan-aturan yang memang ini yang tidak boleh dan ini yang boleh. Nah, edukasi ini harusnya kita dari sedini mungkin, dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga kita merambah ke mahasiswa atau milenial saat ini. Hari ini saya dan teman-teman yang ada itu berupaya dan selalu membuat perkumpulan dan memberikan mereka edukasi terkait dengan mitigasi, penanganan lingkungan, dan juga kita memberikan action secara nyata kepada mereka bahwa
penanaman, edukasi semuanya itu tidak batas retorika saja, tapi kita harus action. Dengan action ini mungkin mereka merasa terpanggil bahwa oh iya, kita dekat dengan alam adalah sesuatu buat mereka. Sehingga ini kita jadikan ajang silaturahmi dan juga ibadah buat kita semuanya. Tentunya seperti itu, edukasi yang paling utama. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Dialog Kentongan langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di kesempatan kali ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan dialog Kentongan edisi hari ini langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Ya, saya kembali ke Pak Firmansyah dari KPH Gunung Dako. Tentunya dengan luas wilayah hutan yang cukup luas di Toli-Toli ini, tentunya ada tantangan dan keterbatasan dalam melakukan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Apa yang selama ini menjadi tantangan dan kendalanya terkait dengan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kawasan hutan, apalagi hutan yang dilindungi. Silakan Pak Firman. Ya, baik, terima kasih Pak. Tantangan utama kami dalam memberikan edukasi ke masyarakat adalah merubah pola pikir masyarakat. Bagaimana merubah paradigma masyarakat yang eksploitatif, Pak. Mungkin karena lahan masih banyak sehingga ya buka aja dulu. Nanti urusan belakang, pokoknya kita buka aja dulu untuk lahan pertanian tanpa memikirkan dampaknya, Pak. Nah, merubah pola pikir ini yang jadi tantangan utama kami di lapangan, Pak. Memberikan pengarahan, walaupun mungkin ada 4 kali, 5 kali kami memberikan sosialisasi, tetap pelaksanaan pembukaan lahan atau tetap berjalan, Pak, karena mungkin itu pola pikir masyarakat yang sampai saat ini, walaupun ada beberapa yang sudah berubah, Pak, ya, contoh di Malangga ini, nah itu sangat baik, mudah-mudahan banyak yang contoh. Nah itu tantangan utama, Pak, merubah pola pikir masyarakat. Tantangan kedua, tentunya di era efisiensi ini, tentunya itu salah satu tantangan kami ke lapangan, tapi melalui program gubernur ini ada namanya Berani Makmur, Pak. Tugas utamanya adalah memberi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini bisa berdaya, bisa meningkatkan kesejahteraannya. Nah ini tantangan kami juga, Pak. Kami mulai dari kegiatan perhutanan sosial. Nah saya akan cerita yang di Malangga sini, bahwa di Malangga sini menurut catatan kami telah memproduksi gula aren. Nah, gula aren mungkin nanti ke depannya ada gula semut, ada produk-produk lainnya. Nah, ini sudah menghasilkan penghasilan kepada masyarakat, utamanya yang mengelola atau menghasilkan gula aren. Mungkin tadi kita sudah rasakan gulanya, sudah kita rasakan sagu air manisnya, itu salah satu produk dari masyarakat sini. Dan ini akan berkembang terus, Pak. Mungkin ke depan masyarakat Malangga ini akan panen durian. Pak Kades tadi katakan bahwa sudah ada yang belajar berbuah. Nah, itu belajar berbuah. Ke depan nanti yang ditanam dari inisiatif Pak Kajari ini mungkin sudah berbuah juga. Nah, itu ke depan menjadi nilai tambah terus. Dan dimulai dari Desa Malangga kalau bisa. Itu startnya, walaupun di desa lain sudah ada, di tempatnya Pak Majid itu yang di Dadakitan itu kalau tidak salah, Pak, sudah ada, Pak, yang berbuah dan itu sudah produksi. Dan ke depan masyarakat lebih berdaya, lebih makmur, lebih sejahtera, dan Sulawesi Tengah ini bisa lebih maju, Pak. Utamanya khususnya Toli-Toli, karena ada komunitas durian di sini, Pak.
Nah, itu bisa menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahannya untuk menanam tanaman yang produktif. Durian, alpukat, atau tanaman-tanaman produktif lainnya. Dan ke depan efisiensi tidak jalan lagi sehingga kita dapat maksimal. Tidak efisiensi pun sebenarnya kita sudah, kalau tidak efisiensi kami sudah banyak laksanakan Pak kegiatan itu. Walaupun efisiensi tetap kami laksanakan Pak, dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami tetap laksanakan Pak. Dan itu menjadi tantangan buat kami Pak, ya, yang saya katakan tadi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami lakukan itu mendapat dukungan masyarakat dan masyarakat dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Saya kira itu saja Pak. Baik, saya kembali ke Pak Kajari. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kejaksaan tidak hanya melakukan proses penegakan hukum, tetapi juga bagaimana memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat melalui kolaborasi penghijauan seperti yang kegiatan kita di saat ini. Ini bagaimana juga dari kejaksaan agar memberikan pengetahuan atau kepada masyarakat agar kegiatan seperti ini, penanaman ini juga bisa dilaksanakan mungkin di wilayah-wilayah lain Pak, agar kejaksaan juga bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Ini bagaimana Pak upayanya? Silakan Pak. Iya, upaya-upaya kami sejauh ini kalau untuk edukasi sudah sering kami melakukan penjelasan hukum ke desa-desa, ke masyarakat, dan saya juga sering juga turun langsung ke lapangan karena memang hobi saya ke lapangan dengan menggunakan sepeda motor, duduk bersama dengan masyarakat, menanyakan apa permasalahan, apa yang bisa saya bantu. Pada prinsipnya saya ingin mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, permasalahan, problem terkait lingkungan hidup dan juga permasalahan hukum lainnya, supaya bisa saya memberikan mungkin masukan atau solusi kepada masyarakat. Jadi langkah-langkah kami dari kejaksaan sudah begitu banyak, dan juga kami sering berkolaborasi dengan organisasi tertentu, Bumi Kita, beberapa kali kita melakukan penanaman mangrove. Kemudian KPA Gunung Daku juga kami sering berkomunikasi. Kira-kira beliau sering menyampaikan kepada kami kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi untuk toli-toli. Jadi dengan Pak Kades Malangga juga saya sering ke sini berkunjung ke rumah beliau dalam arti positif, menyampaikan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di sini, apakah masih ada penebang pohon di daerah cagar alam yang saya dengar juga katanya udah mulai berkurang, dan saya sangat senang mendengarnya. Jadi saya rasa sudah banyak langkah-langkah kejaksaan untuk melakukan mengedukasi masyarakat untuk melakukan perbaikan. Demikian Pak. Baik, saya kembali ke Pak Kades. Tentunya sesuai dengan topik kita, antisipasi banjir. Seperti kita bersama bahwa Malangga ini terkait dengan banjir, mungkin bisa disampaikan kepada publik bagaimana bentuk antisipasi masyarakat, apalagi sudah pernah terjadi banjir beberapa tahun yang lalu, sehingga ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Malangga agar tetap waspada dan melakukan upaya-upaya agar banjir ini tidak terulang untuk di masa mendatang. Silakan Pak Kades. Ya, terima kasih. Tentunya kami sebagai pemerintah Desa Malangga tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar selalu menjaga lingkungan. Utamanya jangan buang sampah di sungai, jangan menebang pohon di pinggiran sungai, di kawasan-kawasan yang dilarang, jangan sampai menebang pohon. Karena itu akan berakibat fatal bagi kita semua. Kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Dan alhamdulillah pada hari ini juga kita laksanakan, yaitu pengantisipasian terjadinya banjir, yaitu penanaman pohon penghijauan, yaitu durian, pohon ini, rambutan dan lain-lain. Ini semua bisa menjadi penahan tanah supaya tidak hanyut. Jadi daerah kita ini tetap terjaga, tidak lagi terkena banjir, dan juga masyarakat harus tetap waspada yang namanya banjir, karena tidak menutup kemungkinan hujan akan terus-menerus datang, dan desa kita ini memang tempatnya hujan karena dekat dengan kawasan, ada beberapa kawasan cagar alam, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. Jadi intinya kami
dari pemerintah bersama warga Desa Malangga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari Toli-Toli, Bapak Kepala Dinas KPH Gunung Dako dan Bapak Bumi Kita yang telah bekerja sama mengadakan yaitu penghijauan, yaitu penanaman pohon kayu. Jadi dengan ini kami warga Desa Malangga merasa termotivasi. Masa orang luar yang mau memikirkan desa kita, kenapa bukan kita sendiri yang memikirkan desa kita sendiri? Ini menjadi semacam cambuk bagi kita untuk lebih menjaga desa kita sendiri. Nah, karena kita sendiri yang akan merasakan hasilnya, terutama penanaman pohon durian pada hari ini, rambutan, kayu-kayu. Tentunya kalau ada hasilnya di belakang hari, tentu kita semua yang akan merasakan. Jadi kami hanya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan kami semua, dengan warga Desa Malangga, dan kami tentunya sebagai pemerintah mengucapkan syukur dengan adanya hal seperti ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Dialog Kentongan langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Kita sudah berada di penghujung dialog kita di kesempatan kali ini. Ya, saya ke Bung Wiatmoko. Tentunya di sesi akhir dialog kita, apa yang menjadi harapan dan tujuannya kepada seluruh masyarakat, tidak hanya Desa Malangga, mungkin desa-desa lainnya bisa menjadi contoh agar kegiatan penanaman maupun di kawasan hutan maupun di kawasan tepi pantai itu bisa dapat dilaksanakan. Apa yang menjadi harapannya sekaligus closing statementnya Pak Wiatmoko? Silakan. Ya, terima kasih. Harapan saya masyarakat bisa ikut serta dan juga terus mengedukasi sahabat, orang tua yang ada di sekitarnya agar supaya selalu menjaga lingkungannya. Lingkungan adalah kita. Kalau misalnya lingkungan tidak terjaga dengan baik, maka apa yang kita lakukan hari ini akan tidak ada apa-apanya di kemudian hari. Dan kami dari Bumi Kita akan terus mengedukasi masyarakat sampai ajal memanggil. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Wiatmoko. Ya, saya ke Pak Firman. Tentunya apa yang menjadi harapannya dan himbauannya kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Toli-Toli agar mungkin kawasan hutan maupun masyarakat bisa melaksanakan perkebunan dengan sehat dan tidak melakukan penebangan hutan sembarangan. Apa harapannya sekaligus closing statementnya Pak Firman? Silakan. Untuk masyarakat, baik masyarakat khususnya Malangga dan masyarakat Toli-Toli, mari kita jaga hutan sebagai sumber penghidupan bagi kita semua, sumber udara, jadi paru-paru dunia, sumber mata air bagi kehidupan kita khususnya di Toli-Toli, pencegah bahaya banjir, erosi dan bencana lainnya. Mari sama-sama kita jaga semua itu karena melestarikan hutan bukan hanya pekerjaan kehutanan, Pak, tapi kerja-kerja kolaborasi antara berbagai stakeholder. Dalam hal ini di sini ada Pak Kajari, Pak Kades dan Bumi Kita. Mari kita jaga lingkungan, mari kita tinggalkan kita jaga sumber mata air untuk masa depan kita, jangan kita tinggalkan air mata buat anak cucu kita. Saya kira itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firmansyah. Ya, saya ke Pak Kajari. Tentunya di dialog kita di kesempatan kali ini, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat terkait dengan bagaimana menjaga kawasan khususnya di tepi sungai sehingga masyarakat lebih menjaga lagi dalam meminimalisir banjir. Sekaligus closing statementnya Pak Kajari. Ya, harapan saya terkait lingkungan, saya berharap semua pihak, bukan hanya masyarakat, seluruh masyarakat melakukan. Pada prinsipnya saya berharap semua pemegang kekuasaan dapat memperhatikan semua lingkungan, dampaknya dalam setiap langkah yang akan diberikan kepada para pihak pemohon agar semua langkah tersebut bisa menjadi berdampak akibat terjaganya lingkungan. Contohnya salah satunya memberikan izin mendirikan bangunan.
izin lokasi, dan juga itu khusus untuk pemegang kekuasaan, pemerintah khususnya. Tapi untuk masyarakat, saya berharap juga kegiatan-kegiatan seperti ini kalau bisa rutin dilakukan. Mungkin setiap bulan, karena hal tersebut berdampak positif kepada lingkungan, dan akhirnya saya akan menyampaikan dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ini, saya berharap masyarakat dapat mulai bangkit ke depan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar untuk tanah Toli-Toli. Saya rasa demikian. Baik, saya ke Pak Kades, Pak Abdul Salam, selaku tuan rumah kegiatan di kesempatan kali ini. Apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya mungkin Desa Malangga, agar tetap menjaga Desa Malangga ini lebih cantik lagi, agar tetap mempertahankan diri sebagai mungkin desa wisata. Silakan Pak Kades, apa harapannya? Ya, terima kasih. Harapan kami dari mewakili warga Desa Malangga yaitu semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa terus terjaga sampai akhir zaman. Karena kita tahu betapa pentingnya apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kita juga tahu bahwa Desa Malangga ini termasuk penyedia air minum di desa-desa tetangga. Karena PDAM kita ada di sini, Pak, termasuk sungai yang ada di dekat kita ini. Inilah yang diminum orang di bawah, termasuk Sandana, Kelangkangan, Lalos, Ginunggung, dan lain-lain desa di bawah. Juga penyedia air sawah, termasuk tadi yang saya bilang, semua air dari Malangga yang digunakan. Jadi kita harus jaga tumbuhan tetap ada di Desa Malangga, penghijauan tetap ada. Karena ketika semua sudah habis, maka air tidak akan mengalir. Tidak akan ada lagi persawahan di bawah. Mungkin saja orang tidak bisa minum lagi di bawah. Jadi saya menghimbau kepada seluruh warga Desa Malangga khususnya, dan juga warga-warga desa lainnya, marilah kita membantu menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga. Utamanya tanaman-tanaman jangan ditebang sembarangan, agar bisa menjadi stok atau tersedianya air minum dan air persawahan. Jadi kita tetap bisa melihat anak cucu kita nanti merasakan yang namanya air bersih yang ada di Desa Malangga ini. Jangan sampai putus di anak kita saja, tidak ada sampai ke cucu kita. Bisa terus menerus berkesinambungan. Kita tahu bahwa Desa Malangga ini desa wisata. Jangan kita merubah status itu. Jangan sampai lagi di kemudian hari Desa Malangga itu berantakan, banyak sampah dan segala macam. Baik. Ya, saya berharap seterusnya seperti itu, bahkan lebih bagus lagi. Baik. Mungkin itu barangkali yang kesana. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kentongan langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang ada di kesempatan kali ini. Ada Kepala Desa Malangga, Pak Abdul Salam, kemudian Kajari Toli-Toli, Bapak Albertinus P. Napitupulu yang sudah hadir di sini. Kemudian Kepala UPT KPH Gunung Dako, Pak Firmansa. Kemudian Ketua Bumi kita, Bung Wiat Moko. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di dialog kita di kesempatan kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kentongan langsung dari Desa Malangga, Kecamatan Galang. Saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.